Di lorong IGD Surabaya, Sila Kinasih menempel di dinding dingin saat monitor jantung Bu Murni memanjang lalu sunyi. Bau antiseptik menusuk, lampu putih memutihkan wajah Arkan Sadewa, dan tasbih koka di tangan Bu Ratih beradu pelan. Dokter Naufal membisikkan satu kalimat yang memecah keluarga. Kalau ibu saja bisa salah, siapa yang selama ini memeluk Sila paling tulus? Ingin tahu cerita lengkapnya? Tetap di Beragam Kata. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share cerita ini. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, boleh tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Lampu IGD itu putih, terlalu putih. Ia memantul di lantai mengkilap seperti pisau tipis yang tak pernah lelah mengiris mata. Bau antiseptik menempel di tenggorokan, getir, dingin. Di sela bau itu ada aroma kertas rapat, parfum mahal, dan keringat panik. Arkan Sadewa baru saja berdiri di ujung koridor, masih memakai kemeja yang rapi. Angannya sempat meraih dinding, seolah dinding bisa menyanggah hidup. Detik berikutnya, lututnya menyerah duluan. Tubuhnya jatuh dengan bunyi tumpul. Lalu dunia di sekitar berubah jadi suara sepatu berlari. Di atas berangkar, napas Arkan seperti benang. Tarikan pendek, putus-putus, seakan ada tangan tak terlihat menahan dadanya dari dalam. Dokter Naufal Pradipta bergerak cepat. Suaranya rendah namun tegas. Ia memberi instruksi, lebih banyak menunjuk daripada bicara panjang, karena waktu di IGD selalu kejam. Monitor jantung memuntahkan bunyi ritmis, lalu sesekali melengking. Tiap nada tinggi terdengar seperti peringatan, bukan sekedar alat medis. Bu Ratih Huning datang dengan langkah terburu, tapi tubuhnya tampak teratur. Ia perempuan yang terbiasa menahan gemetar di dalam sarung tangan halus. Ketika ia melihat Arkan, bibirnya tidak langsung memanggil nama. Ada jeda kecil, seolah ia takut namanya sendiri memanggil malapetaka. Pak Bramanta Arjawinata menyusul, bahunya kaku seperti besi. Matanya menilai ruangan, menilai dokter, menilai perawat, seolah semua harus bisa disalahkan. Dokter Naufal menjelaskan kondisi Arkan dengan kalimat-kalimat pendek. Penyakit autoimun memicu pendarahan internal dan angka-angka vital menurun seperti tangga licin. Ia menyebut satu kebutuhan yang membuat udara langsung terasa berat. Arkan harus menerima transfusi segera dan golongan darahnya sangat langka. UP negatif, kata Dokter Naufal pelan, seperti menyebut kata yang tak boleh dipanggil keras-keras. Stok kosong malam ini. Bu Ratih menutup mulutnya dengan ujung jilbab, bukan untuk sopan, untuk menahan bunyi yang hampir keluar sebagai ratapan. Pak Bramanta memaksa rumah sakit mencari, menghubungi jaringan, memanggil siapapun. Ia bicara tentang uang dan akses, namun semuanya terasa seperti mengetuk pintu yang tak ada. Sementara itu, di lantai lain, bangsal kelas 3 bernafas dengan cara berbeda. Di sana, kipas angin tua berderit dan spray tipis menyimpan bau obat, minyak kayu putih, serta nasi dingin. Sila Kinasih duduk di samping ranjang ibunya, Bu Murni Larasati. Jari Sila memijat pelan pergelangan tangan yang lemah, seakan bisa mengusir beku dari tubuh. Bu Murni menatap langit-langit dengan mata setengah terbuka. Ada sisa air mata mengering di sudutnya, seperti jejak hujan yang tak sempat turun tuntas. Sila belum sempat makan sejak sore. Lambungnya kosong, tetapi kepalanya lebih penuh. Oleh tagihan, oleh takut, oleh bunyi napas ibunya yang kadang berat. Dari lorong, suara tangis menembus dinding. Tangis perempuan dewasa, tertahan namun retak, seperti kaca yang dipaksa tetap utuh. Sila berdiri perlahan, mendekat ke pintu bangsal. Ia tidak ingin kepo, tapi suara itu menariknya seperti magnet yang pahit. Di dekat nurse station, ia mendengar kata-kata yang membuatnya mematung. Perawat menyebut UP negatif,
sambil menatap daftar stok yang kosong. Dada Sila terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena ingatan. Di dompetnya ada kartu donor lama, kusam yang selalu ia simpan seperti jimat. Di kartu itu tertulis golongan darah yang sama. Ia jarang menyebutnya karena orang sering menganggapnya bohong atau menganggapnya pamer. Sila menelan ludah, merasakan pahit antiseptik sampai ke hidung. Sila melihat Bu Ratih di ujung lorong, memegang tasbih kayu koka yang mengkilap redup. Entah mengapa, kilau kayu itu terasa familiar di mata Sila, seperti pernah singgah di rumahnya dalam bentuk yang ia tak sanggup ingat utuh. Ia memejam sebentar, lalu melangkah maju. Suaranya kecil, tapi tidak goyah ketika ia mengatakan dirinya bisa dites dan siap membantu. Jarum jam di dinding ruang tindakan bergerak pelan. Namun bagi orang yang menunggu darah masuk ke tubuh, waktu selalu berlari tanpa suara. Sila duduk di kursi donor. Punggungnya menempel pada sandaran plastik. Ruangan itu dingin, dan dinginnya terasa seperti menyusup ke tulang. Dokter Naufal memeriksa hasil cepat, lalu memeriksa lagi. Ia berhati-hati, karena donor bukan sekedar niat baik, tetapi tubuh manusia yang bisa jatuh kapan saja. Tensi Sila rendah, dan wajahnya pucat seperti kain yang terlalu sering dicuci. Ia mengaku belum makan, dan matanya sempat berkunang saat berdiri tadi. Perawat menyarankan ia menunda, menyebut risiko pingsan. Sila hanya menggeleng, lalu meminta air hangat dan beberapa menit untuk menata napas. Ia tidak mengatakan, "Aku berani." Yang keluar hanya kalimat pelan, bahwa seseorang di ujung lorong itu sedang ditarik dari hidupnya. Bu Ratih mendekat, membawa aroma parfum bersih dan minyak angin yang tajam. Matanya merah, tapi ia memaksa suaranya tetap rapi ketika berbicara. Ia tidak banyak bertanya tentang Sila. Ia hanya mengucapkan terima kasih dengan cara yang terdengar seperti doa yang terselip. Sila menjawab singkat, bahwa ia melakukannya karena Allah, bukan karena siapapun. Namun ucapannya justru membuat Bu Ratih menunduk lebih lama. Jarum menembus kulit, dingin, lalu datang rasa perih yang cepat berubah jadi kebas. Di dalam selang bening, darah mengalir pelan, seperti rahasia yang akhirnya berani pindah tempat. Suara mesin berdengung halus, bercampur langkah cepat di koridor. Dari kejauhan, terdengar pintu didorong, dan roda berangkar beradu dengan ambang. Di ruang lain, Arkan terbaring dengan selang oksigen. Wajahnya tetap tampan, tetapi pucatnya seperti kertas yang hampir robek. Di balik kelopak matanya yang tertutup, pikirannya melayang tanpa bentuk. Tubuhnya seperti rumah yang kemasukan air, dan ia tidak tahu dari mana bocornya. Dokter Naufal mengawasi tetesan transfusi. Matanya tajam. Ia mencatat angka-angka, tapi ada sesuatu yang menahan tangannya setiap kali mendekati bagian kecocakan penanda. Sila mulai menggigil, bukan karena takut, karena tubuhnya sedang memberi, dan memberi selalu membuat seseorang sedikit kehilangan dirinya sendiri. Bu Ratih meletakkan tasbih koka di tangan Sila, menyuruhnya menggenggam. Ia bilang dengan suara yang hampir pecah, agar Sila tidak sendirian di kursi dingin itu. Kayu koka terasa hangat, seperti menyimpan panas telapak tangan orang lain. Bau kayunya lembut, agak manis, bercampur samar wangi minyak wangi Bu Ratih. Di sela rasa pusing, Sila menangkap kilatan memori yang tidak lengkap. Ada suara perempuan yang dulu berbisik di telinganya, dan ada tasbih yang serupa, bergoyang di fon mata. Transfusi masuk tepat saat angka vital Arkan menanjak perlahan. Bunyi monitor menjadi lebih stabil, lebih teratur, seperti napas yang akhirnya ingat jalannya pulang. Pak Bramanta menghembuskan nafas panjang yang selama ini tertahan. Namun matanya masih keras, seakan keselamitan ini pun tetap menyisakan tagihan. Dokter Naufal menutup map hasil lab, terlalu cepat.
Ada satu lembar yang ia selipkan ke bagian dalam, seolah lembar itu bisa membakar semua orang. Ia menatap Bu Ratih sekilas, lalu memalingkan wajah. Tatapan itu bukan curiga, melainkan ragu yang nyaris menjadi tuduhan. Sila selesai donor dengan kepala ringan dan kaki seperti kapas. Ia berdiri pelan, menolak tawaran mobil, karena ibunya menunggu tanpa pengganti. Ia keluar lewat lorong yang lebih sepi, menahan muan, menahan gelap di sudut pandang. Tasbih koka masih melingkar di pergelangan tangannya, dan ia lupa mengembalikannya. Di belakangnya, Bu Ratih baru sadar beberapa menit kemudian. Tangannya meraba kantong, lalu kosong, dan wajahnya mendadak kehilangan warna. Ia seperti melihat masa lalu berdiri di ujung lorong, dan masa lalu itu sedang berjalan pergi, memakai darah orang lain sebagai jejak. Pagi di rumah sakit selalu datang tanpa belas kasihan. Cahaya menembus kaca jendela, memutihkan debu yang semalam tak sempat dibersihkan. Di ICU, Arkan Sadewa terbangun pelan, seperti orang yang kembali dari dasar kolam. Napasnya masih berat, tetapi kini tidak lagi tersangkut di kerongkongan. Mulutnya kering oleh oksigen dan obat. Ia menelan, lalu menyadari rasa asing di tubuhnya. Seolah ada sesuatu yang bukan miliknya. Rasa itu bukan sakit. Lebih mirip kesadaran bahwa hidupnya barusan dipinjamkan kembali oleh tangan yang tak ia lihat. Arkan menatap plafon, mendengar bunyi mesin yang teratur. Bunyi itu menenangkan, tetapi juga memukul-mukul batin, seperti pertanyaan yang tak mau diam. Ketika Dr. Naufal masuk untuk mengecek, Arkan tidak bertanya tentang prognosis dulu. Yang pertama ia cari justru asal darah yang menyelamatkannya. Ia bicara pelan, suaranya serak. Ia hanya meminta satu hal, nama pendonor itu, atau cara mengucapkan terima kasih dengan benar. Dr. Naufal menjawab dengan hati-hati, memakai kata-kata yang aman. Data donor sangat minim, karena prosesnya darurat dan pendonornya pergi cepat. Namun Arkan melihat sesuatu yang ganjil. Setiap kali dokter menyebut minim, jari Dr. Naufal seperti menekan map, menahan lembaran di dalamnya. Di luar ruang ICU, Pak Bramanta berdiri seperti penjaga pintu pengadilan. Ia memanggil staf administrasi, meminta akses catatan, meminta nama lengkap. Di belakangnya, Bu Ratih duduk dengan punggung tegak, tetapi telapak tangannya dingin. Ia terus meraba pergelangan yang kosong, tempat tasbih koka biasa menggantung. Tasbih itu seharusnya ada. Tanpanya, Bu Ratih tak telanjang, seolah seseorang telah mencabut satu-satunya penutup rahasia. Ia mencoba mengingat momen terakhir memegangnya. Kayu hangat, jari bergetar, lalu tangan gadis itu, Sila, yang menggenggam dengan patuh. Bu Ratih tidak mengatakan apapun pada Bramanta. Ia hanya mengencangkan ujung jilbab, menahan napas, menahan rasa yang seperti mau muntah. Diantar balik dari kelas 3, Arkan pindahkan ke ruang perawatan yang lebih tenang. Di sepanjang lorong, ia melihat pantulan dirinya di kaca. Wajah yang masih pucat, namun mata yang terlalu hidup. Di kepala Arkan, nama Sila belum ada. Yang ada hanya gambar samar, pergelangan tangan kurus, dan kayu coklat mengkilap. Ia meminta staf mengantarnya ke bangsal kelas 3. Ada dorongan yang sulit dijelaskan, seperti kompas yang tidak memakai logika. Bangsal kelas 3 menyambut dengan suara berbeda. Batuk bersahutan, kipas 2 berderik, dan sandal karet menggesek lantai. Arkan berjalan pelan, menahan tatapan orang-orang. Di ruangan sempit itu, jas mahalnya terasa seperti benda asing yang salah tempat. Ia mendekati nurse station, bertanya dengan nada yang berusaha merendah.
Ia menjelaskan ada donor darurat, perempuan, semalam, dan ia ingin berterima kasih. Perawat membuka catatan, mengernyit. Ia menyebut beberapa nama pasien yang masuk malam, namun tidak ada yang cocok. Arkan menahan kecewa. Ia tidak ingin terlihat seperti orang kaya yang menuntut balasan, tetapi tubuhnya menolak diam. Pak Bramanta datang belakangan, membawa staf keamanan. Cara jalannya membuat udara bangsal terasa makin sempit. Seperti semua orang harus memberi jalan. Ia meminta daftar donor dan catatan transfusi, lebih tegas dari Arkan. Matanya menusuk kertas. Seakan kertas bisa berbohong jika ditatap cukup lama. Staf administrasi membuka file, tetapi banyak kolom kosong. Darurat semalam membuat pencatatan tidak rapi, dan pendonor tidak terdaftar sebagai keluarga pasien. Di saat itulah sebuah nama muncul seperti noda inta. Tidak di kolom utama, melainkan di bagian catatan kecil di pinggir. Kinasih, gumam petugas tengah bertanya. Ia mengucapkannya seolah takut salah baca. Bu Rati Abi mulai duduk jauh, tiba-tiba berdiri. Gerakan cepat, terlalu cepat untuk perempuan yang biasanya terkendali. Wajahnya memutih, bukan karena lelah, melainkan karena kata itu menekan sesuatu yang lama terkunci. Arkan menoleh ke ibunya, heran. Ia menangkap getar halus di bibir Bu Rati, seperti doa yang tertelan. Pak Bramanta meminta petugas mengulang. Nama lengkapnya, petugas menggeleng, menunjuk catatan yang separuh. Ada nomor kamar bangsal selas 3 dan tulisan tangan terburu. Sepertinya yang jaga Bu Murni Larasati, tapi pasiennya tadi pagi pulang kontrol. Arkan menahan kecewa. Ia tidak ingin terlihat seperti orang kaya yang menuntut balasan, tetapi tubuhnya menolak diam. Pak Bramanta datang belakangan, membawa staf keamanan. Cara jalannya membuat udara bangsal terasa makin sempit, seperti semua orang harus memberi jalan. Arkan melangkah keluar rumah sakit, dengan langkah pelan, namun pikirannya bergerak cepat. Ia belum tahu wajahnya, namun ia sudah merasa kehilangan. Siang di kawasan pinggir rel selalu ramai, bahkan ketika orang tidak bicara. Ada bunyi seng bergetar, motor melewati jalan sempit, dan suara kereta yang jauh seperti geram tertahan. Sila Kinasih membuka pintu rumah kontrakan yang nyaris menempel dengan rumah sebelah. Udara di dalam lembab, bercampur bau nasi hangat dan obat gosok. Kakinya masih ringan sejak donor. Setiap langkah membuat kepalanya berdenyut halus, seperti ada jam kecil memukul dari dalam. Ia menaruh tas belanja murah di meja kecil. Lalu ia melihat pergelangan tangannya dan baru menyadari tasbih koka itu masih ada. Kayunya menggila pelan, seperti mata yang tidak tidur. Sila menggenggam, merasa hangatnya menempel lebih lama dari seharusnya. Dalam dadanya, muncul ketakutan yang tidak logis. Ia membayangkan petugas rumah sakit datang, menunjuknya, menyebut kata mencuri. Sila menelan ludah. Ia ingin kembali mengembalikan tasbih itu, tetapi ibunya membutuhkan air, popok, dan tangan yang siap kapan saja. Di ranjang, Bu Murni terbaring dengan tubuh yang tampak lebih kecil dari usia. Nafasnya berbunyi pelan, sesekali seperti tersangkut di tenggorokan. Sila memindahkan bantal, merapikan selimut tipis. Ujung jari Bu Murni bergerak, seolah mencari sesuatu di udara. Sila mendekat, membisikkan kata-kata penenang. Ia tidak banyak bertanya, karena setiap pertanyaan sering berakhir pada tatap kosong. Namun hari itu berbeda. Ketika tasbih koka bergoyang di pergelangan Sila, mata Bu Murni tiba-tiba menajam.
Pupilnya mengikuti kayu itu dengan cermat seperti orang yang mengenali wajah lama. Nafasnya memburu dan dada tuanya naik turun lebih cepat. Sila cepat-cepat duduk, menahan panik. Ia memanggil nama ibunya pelan, sambil meraba denyut nadi. Bu Murni mengeluarkan suara parau, bukan kata. Lebih mirip usaha keras untuk mendorong sesuatu keluar dari mulut yang sudah lama dikunci. Sila menunduk, menempelkan telinganya. Ia menangkap serpihan bunyi yang hampir menyerupai satu suku kata. Ra. Sila terpaku. Ia tidak yakin itu nama atau hanya desah. Namun wajah Bu Murni memerah. Seolah ia memaksa ingatan naik ke permukaan. Di luar rumah, kereta lewat dan mengguncang kaca jendela. Getarannya membuat tasbih koka beradu pelan dengan tulang pergelangan Sila. Bunyi kecil itu memecah fokus Bu Murni. Matanya melemah kembali, tapi jari-jarinya mencengkeram lengan Sila kuat sekali. Cengkeraman itu menyakitkan. Namun Sila tidak menarik diri. Karena ia tahu tenaga ibunya jarang muncul seperti itu. Bu Murni berusaha bicara lagi. Lidahnya berat, bibirnya bergetar, lalu suaranya patah di tengah. Sila menangkap satu kata yang lebih jelas tapi tetap rapuh. Wening. Nama itu jatuh seperti batu kecil ke air tenang. Riaknya menyebar ke seluruh tubuh Sila, membuat kulitnya merinding. Sila tidak pernah mendengar ibunya menyebut nama itu. Ia juga tidak tahu kenapa nama itu terasa seperti bau parfum rumah sakit. Ia menatap tasbih koka, lalu menatap wajah ibunya. Ada hubungan yang belum berbentuk, namun sudah terasa menekan dada. Di kejauhan, bunyi motor berhenti di depan gang. Ada suara langkah mendekat. Ragu, seperti orang yang tidak yakin menuju alamat yang benar. Sila berdiri, mendekati jendela kecil yang tertutup tirai. Dari celah-celah, ia melihat mobil hitam berhenti terlalu mencolok di jalan sempit. 2 orang turun. Pakaian mereka rapi, dan cara mereka menatap rumah-rumah sekitar seperti sedang mengukur sesuatu. Sila mundur selangkah. Jantungnya memukul rusuk, keringat dingin muncul di tengkuk. Tasbih koka terasa makin berat di pergelangan. Seolah kayu itu tahu, ia sedang membawa alamat menuju dirinya sendiri. Langit Surabaya siang itu pucat, seperti kain yang terlalu lama dijemur. Panas menekan ubun-ubun dan aspal menghembuskan bau karet serta debu. Arkan duduk di kursi belakang mobil. Jendela sedikit terbuka. Angin membawa suara klakson dan potongan percakapan orang di pinggir jalan. Ia seharusnya istirahat, namun tubuhnya menolak diam, seolah darah baru itu menuntut sebuah arah. Sejak pulang dari rumah sakit, ia tidak bisa melupakan satu hal. Bukan rasa sakit, bukan ancaman penyakitnya. Melainkan fakta bahwa hidupnya tersambung pada seseorang yang pergi tanpa jejak. Seperti orang yang membangunkanmu dari mimpi buruk, lalu menghilang sebelum wajahnya kau lihat. Pak Bramanta memilih cara yang rapi. Ia menyuruh tim CSR perusahaan mengadakan bakti sosial di kawasan padat dekat jalur rel. Di atas kertas, itu kegiatan rutin. Pemeriksaan kesehatan, bantuan sembako, edukasi gizi. Di balik kertas itu penyisiran, sebuah perburuan yang memakai kalimat kepedulian sebagai masker. Bu Ratih awalnya menolak ikut. Ia mengaku lelah, mengaku pusing, mengaku perlu tinggal dekat Arkan. Namun Arkan memohon dengan suara yang tidak biasa. Suara orang yang merasa hidupnya belum sah sebelum ia menatap penyelamatnya dan mengucapkan terima kasih. Bu Ratih akhirnya ikut. Ia duduk di kursi depan, menatap jalan, lebih banyak diam daripada biasanya. Tasbih koka yang hilang mengubahnya. Tangannya kini menggenggam tasbih lain, plastik, ringan, tak punya bau.
dan ringan itu membuatnya semakin gelisah. Karena rahasia tidak pernah suka benda pengganti. Tenda bakti sosial berdiri di lapangan kecil. Tanahnya kering dan berdebu. Di kejauhan, kereta lewat dengan suara panjang seperti napas besi yang tidak putus. Warga berdatangan, membawa anak, membawa kartu BPJS, membawa wajah-wajah yang lelah. Di antara mereka, Arkan mencari satu garis yang tidak ia punya. Ia tidak tahu apa yang dicari, selain pergelangan tangan kurus dan kayu koka. Ia menatap tangan orang lebih sering dari menatap mata mereka. Itu membuatnya merasa bersalah. Namun rasa bersalah itu kalah oleh kebutuhan yang sudah menjadi obsesi halus. Dr. Naufal tidak datang. Ia memberi alasan jadwal jaga padat. Tetapi Arkan ingat tatapannya yang ragu. Arkan merasa ada sesuatu yang ditahan dokter itu. Seperti map yang ditutup terlalu cepat, seperti kalimat yang tidak jadi keluar. Di sisi tenda, Bu Ratih membantu membagikan makanan. Senyumnya muncul sebentar, lalu hilang lagi. Seperti lampu yang berkedip karena listrik tidak stabil. Sesekali ia memegang pergelangan sendiri. Ia mencari rasa kayu di kulit, namun yang ada hanya udara panas. Arkan berjalan menyusuri gang sempit di belakang lapangan. Bau gorengan, selokan, dan asap rokok bercampur jadi satu. Suara televisi dari rumah-rumah kecil menyusup keluar, menyatu dengan teriakan anak-anak. Hidup di sini keras, tapi terus bergerak. Ia berhenti di depan sebuah kontrakan yang dindingnya tipis. Ada tanaman kecil di pot bekas cat, dan kain jemuran bergetar pelan. Tidak ada tanda jelas. Namun sesuatu di dada Arkan terasa menekan, seperti kompas yang tiba-tiba yakin. Ia menunggu sebentar, mendengar dari dalam. Ada suara air dituangkan. Lalu suara batuk tua, berat, berulang. Arkan tidak langsung mengetuk. Tangannya mengantung di udara, ragu, seperti anak kecil yang takut dimarahi. Di dalam rumah itu, Sila berdiri di dekat randang ibunya. Ia masih mendengar mobil kemarin, masih mengingat dua pria rapi yang mengukur gang. Ia menahan napas. Telapak kakinya dingin, walau udara panas. Tasbih koka masih melingkar di pergelangan. Ia sudah berulang kali ingin mengembalikan. Namun setiap kali akan pergi, ibunya melemah. Hari ini Bu Murni tampak lebih pucat. Bibirnya kering, dan mata tuanya berkedip lambat seperti lampu redup. Sila menggelap keringat di pelipis, lalu mendengar ketukan pelan. Bukan ketukan yang memaksa, melainkan yang meminta izin. Sila mendekat ke pintu, menahan gemetar di jari. Ketukan kedua datang, sama pelannya, seperti orang yang takut mengganggu. Sila membuka sedikit. Cahaya siang langsung masuk, menyilaukan mata. Di ambang pintu berdiri Arkan. Tidak memakai jas kantor, hanya kemeja sederhana, namun aura rapi itu tetap menempel. Wajahnya lebih kurus dari yang terlihat semalam di ICU. Matanya lelah, tapi fokusnya tajam, seperti orang yang sudah lama menahan satu pertanyaan. Arkan tidak berkata banyak. Ia hanya menatap pergelangan tangan Sila, dan napasnya berhenti sepersekian detik. Tasbih koka itu memantulkan cahaya, seperti mata kecil yang akhirnya bertemu pemiliknya. Bu Ratih muncul di belakang Arkan. Langkahnya pelan. Ketika ia melihat kayu itu di tangan Sila, bahunya turun seolah beban jatuh. Namun wajahnya tidak lega. Wajahnya seperti orang yang baru melihat foto lama yang ingin ia bakar. Arkan menelan, lalu mengucapkan satu kalimat yang mengubah udara di gang sempit itu. Ia menyebut dirinya hidup karena darah Sila, dan ia datang bukan untuk menuduh. Sila mendengar kalimat itu seperti dengung di telinga. Ia ingin menutup pintu, ingin menghilang, tapi ia juga ingin ibunya sembuh. Di belakangnya batuk Bu Murni terdengar lebih berat, seperti bunyi pintu tua yang dipaksa buka. Arkan mengangkat kantong obat dan surat rujukan. Ia menawarkan bantuan medis, bukan uang tunai, dengan cara yang mencoba menjaga harga diri Sila. Namun Bu Ratih, dengan suara yang nyaris tak terdengar, menambahkan sesuatu. Ia meminta Sila mengembalikan tasbih itu, seolah meminta kembali bagian tubuhnya. Sila menatap kayu di pergelangan, lalu menatap wajah Bu Ratih. Di mata perempuan itu ada ketakutan yang terlalu tua untuk disebut sekedar cemas. Dan Sila baru sadar
Ketakutannya sendiri mungkin belum seberapa. Sila membiarkan mereka masuk hanya sampai ruang tamu sempit. Ruangan itu lebih mirip lorong, dipenuhi bau minyak kayu putih dan kain lembab. Arkan berdiri dekat pintu, menjaga jarak, seolah tahu dirinya membawa dunia yang terlalu besar. Bu Rati duduk di kursi plastik, punggungnya tegak, tangan terlipat. Pak Bramanta tidak ikut masuk. Ia tetap di luar, bicara singkat dengan supir, menatap gang seperti sedang menghitung pintu. Bu Murni batuk dari kamar. Suaranya seperti sobekan kain, pendek tapi menyakitkan untuk didengar. Sila meminta waktu sebentar, lalu masuk ke kamar ibunya. Ia menyeka bibir Bu Murni, memberi air sedikit demi sedikit. Bu Murni menatapnya, lalu menatap tasbih di pergelangan Sila. Matanya mengeras, seolah ada pesan yang mengganjal di tenggorokan. Sila merasakan panas di matanya sendiri. Ia ingin bertanya tentang kata wening kemarin, tetapi ia takut jawaban akan meruntuhkan semuanya. Ia kembali ke ruang tamu dengan napas terukur. Tangannya meraba tasbih. Lalu ia melepasnya pelan, seperti melepas kulit yang menempel. Kayu koka itu diletakkan di telapak Bu Rati. Bu Rati menggegapnya kuat, terlalu kuat, sampai buku jarinya memutih. Ia tidak segera mengucapkan terima kasih lagi. Ia hanya menatap Sila, lama, seolah sedang memastikan sesuatu yang tidak ingin ia pastikan. Arkan berbicara dengan suara rendah. Ia mengatakan ia sudah stabil, operasinya berhasil, dan ia ingin membalas bukan dengan hadiah, tapi dengan merawat Bu Murni. Sila menolak pada awalnya. Penolakannya halus, tetapi tegas, seperti pintu yang ditahan dari dalam. Ia mengatakan niatnya sejak awal ikhlas. Ia takut kalau Sila membiarkan mereka masuk hanya sampai ruang tamu sempit. Ruangan itu lebih mirip lorong, dipenuhi bau minyak kayu putih dan kain lembab. Arkan berdiri dekat pintu, menjaga jarak, seolah tahu dirinya membawa dunia yang terlalu besar. Bu Rati duduk di kursi plastik, punggungnya tegak, tangan terlipat. Pak Bramanta tidak ikut masuk. Ia tetap di luar, bicara singkat dengan supir, menatap gang seperti sedang menghitung pintu. Bu Murni batuk dari kamar. Suaranya seperti sobekan kain, pendek tapi menyakitkan untuk didengar. Sila meminta waktu sebentar, lalu masuk ke kamar ibunya. Ia menyeka bibir Bu Murni, memberi air sedikit demi sedikit. Bu Murni menatapnya, lalu menatap tasbih di pergelangan Sila. Matanya mengeras, seolah ada pesan yang mengganjal di tenggorokan. Sila merasakan panas di matanya sendiri. Ia ingin bertanya tentang kata wening kemarin, tetapi ia takut jawaban akan meruntuhkan semuanya. Ia kembali ke ruang tamu dengan napas terukur. Tangannya meraba tasbih, lalu ia melepasnya pelan, seperti melepas kulit yang menempel. Kayu koka itu diletakkan di telapak Bu Rati. Bu Rati menggegapnya kuat, terlalu kuat, sampai buku jarinya memutih. Ia tidak segera mengucapkan terima kasih lagi. Ia hanya menatap Sila, lama, seolah sedang memastikan sesuatu yang tidak ingin ia pastikan. Arkan berbicara dengan suara rendah. Ia mengatakan ia sudah stabil, operasinya berhasil, dan ia ingin membalas bukan dengan hadiah, tapi dengan merawat Bu Murni. Sila menolak pada awalnya. Penolakannya halus, tetapi tegas, seperti pintu yang ditahan dari dalam. Ia mengatakan niatnya sejak awal ikhlas. Ia takut kalau menerima, keikhlasannya berubah jadi transaksi yang memalukan. Arkan mendengarkan tanpa menyela. Ia menunduk sebentar, seolah menelan sesuatu yang pahit. Lalu ia mengatakan satu kalimat yang membuat Sila sulit bernapas. Bahwa ia tidak meminta Sila menjual kebaikan.
Ia hanya meminta Sila mengizinkan hidupnya membayar hidup orang yang ia cintai. Sila merasakan tubuhnya melemas. Ia memikirkan ibunya, memikirkan suara batuk yang makin dalam. Ia tidak punya waktu untuk idealisme yang sempurna. Ia hanya punya waktu untuk mencoba menahan ibunya tetap di dunia. Ia mengangguk kecil, hampir tak terlihat. Persetujuan itu terasa seperti menandatangani sesuatu yang belum ia baca isinya. Bu Ratih menghela napas, namun bukan lega. Napas itu terdengar seperti orang yang baru sadar. Jalan pulang akan melewati rumah terbakar. Ketika Arkan berdiri untuk pergi, Bu Ratih ikut berdiri. Ia mendekat ke Sila, lalu memeluknya singkat. Pelukannya hangat, tapi kaku. Seperti pelukan orang yang bersyukur, namun juga sedang mengunci sesuatu agar tidak terjatuh. Sila mencium aroma parfum Bu Ratih lebih jelas. Di balik wangi itu, ada bau tipis rumah sakit dan bau kertas tua. Bu Ratih membisikkan kalimat pendek, nyaris tak bersuara. Ia meminta Sila tidak perlu datang ke rumah keluarga Sadewa untuk urusan apapun. Sila membeku. Bukan karena tersinggung, melainkan karena ia menangkap maksud yang lebih gelap. Arkan tidak mendengar bisikan itu. Ia sudah melangkah keluar, menatap langit, seolah baru saja menutup bab yang paling berat. Sila berdiri di ambang pintu melihat mobil hitam menjauh. Debu naik pelan, lalu turun kembali, menutupi jejak ban. Di dalam kamar, Bu Murni batuk lagi, lebih panjang. Sila berlari masuk, dan di sela kepanikan itu, ia mendengar ibunya berusaha bicara. Bibir Bu Murni bergerak keras. Ada 2 suku kata yang keluar, seperti doa yang dipaksa lahir. Ratih. Malam datang dengan pelan, seperti kain gelap yang ditarik dari ujung atap. Di rumah Sila, lampu bohlam menggantung rendah, cahayanya kuning dan lelah. Sila duduk di lantai, punggung bersandar keranjang ibunya. Ia memejam, mendengar napas Bu Murni yang kadang terputus, lalu kembali. Di telapak tangannya ada bekas tekanan tasbih koka. Kayu itu sudah kembali ke pemiliknya, namun hangatnya seperti masih menempel. Ia mencoba mengingat pelukan Bu Ratih. Hangat, tapi seperti pintu yang ditutup perlahan dari luar. Ada kalimat bisik yang tak mau hilang. Permintaan Bu Ratih agar ia tidak datang ke rumah Sadewa. Sila menatap jari-jarinya sendiri yang masih sedikit gemetar. Ia merasa diperlakukan seperti orang baik yang harus tetap jauh. Di luar, kereta lewat lagi. Suaranya panjang, menyeret malam, membuat kaca bergetar halus. Bu Murni mengeluarkan suara, telan, serak. Sila mendekat, menahan napas, takut kata-kata itu akan patah lagi. Namun yang keluar hanya hembusan dan satu gerakan kepala kecil. Seperti tanda bahwa ibunya menyimpan sesuatu, tetapi tidak punya tenaga membukanya. Sila bangun, menyiapkan obat, mengukur waktu pemberian dosis. Di kertas kecil, ia menulis jadwal, rapi, seolah kerapian bisa menahan takdir. Teleponnya bergetar. Nama Arkan muncul, dan jantung Sila memukul rusuk. Bukan karena suka, tetapi karena takut. Arkan tidak langsung memanggil. Ia mengirim pesan pendek, menanyakan kondisi Bu Murni dan memastikan dokter yang ia rujuk sudah dihubungi. Sila membalas secukupnya. Ia menulis terima kasih, lalu berhenti, karena ia tidak tahu batas yang aman. Di rumah besar keluarga Sadewa, batas itu juga terasa samar. Aroma kayu mahal dan pendingin ruangan menyamarkan ketegangan, tetapi tidak bisa menghilangkannya. Arkan duduk di ruang kerja. Lampu meja menyinari lembaran-lembaran kertas. Ia membaca ulang catatan medisnya, mencoba memahami tubuhnya sendiri. Pak Bramanta masuk tanpa mengetuk. Ia membawa map tipis dan cara ia menaruhnya di meja seperti menjatuhkan keputusan.
Ia mengatakan ia sudah menyuruh orang mencari data Sila lebih lengkap. Bukan untuk mengancam, katanya, melainkan untuk memastikan mereka membantu dengan benar. Arkan mengangguk, tapi matanya tetap tegang. Ia tidak ingin Sila merasa diburu. Di sisi lain rumah, Bu Ratih berada di kamar, duduk di depan lemari. Ia membuka laci bawah yang jarang disentuh, lalu mengeluarkan kotak kecil. Di dalam kotak itu ada tasbih koka, sudah kembali. Dan ada selembar foto lama, warnanya memudar, tepinya seperti pernah basah. Bu Ratih menatap foto itu lama sekali. Di foto ia lebih muda, wajahnya masih bulat, dan di pelukannya ada bayi yang dibungkus kain putih. Bayi itu tidak diberi nama di belakang foto, hanya ada tulisan tanggal dan satu kata yang ditimpa tinta. Jaga. Bu Ratih menutup kotak itu cepat, seperti menutup mulut seseorang. Napasnya pendek dan dadanya sakit seolah sedang dikejar. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari nomor tak dikenal, hanya 2 kalimat. Klinik lab mengingatkan tentang hasil pemeriksaan yang tertunda dan meminta konfirmasi penjemputan berkas. Bu Ratih membalas secukupnya. Ia menulis terima kasih lalu berhenti karena ia tidak tahu batas yang aman. Di rumah sakit, Dr. Naufal berdiri di depan lemari arsip. Tangannya memegang map hasil transfusi Arkan, namun tidak segera memasukkannya. Ia membaca ulang satu bagian yang membuat tenggorokannya kering. Kecocokan penanda darah yang jarang, terlalu rapi, terlalu keluarga. Ia ingat wajah Sila saat donor, pucat tapi keras kepala. Ia juga ingat wajah Bu Ratih, panik, namun menahan semuanya. Dr. Naufal tahu kebenaran medis tidak punya perasaan. Tetapi manusia yang memegangnya selalu punya. Ia memutuskan menahan berkas itu dulu, 1-2 hari. Bukan untuk menutup, tapi untuk mencari cara agar kebenaran tidak berubah jadi senjata. Namun menahan kebenaran selalu punya harga, dan harga itu mulai berdetak, seperti monitor jantung yang perlahan meninggi. Keesokan harinya, Arkan datang lagi ke rumah Sila, kali ini sendiri. Ia tidak membawa rombongan, tidak membawa formalitas. Ia berdiri di depan pintu, menunggu Sila mengizinkan. Ketika pintu terbuka, ia tidak menatap rumah itu dulu. Ia menatap wajah Sila, seolah baru sekarang berani memastikan. Matanya mencari tanda-tanda yang ia tidak paham, namun tubuhnya terasa mengenal. Arkan mengatakan dengan suara pelan bahwa ia ingin menjaga jarak yang sopan. Ia tidak ingin Sila merasa berhutang atau merasa dibeli. Namun ia juga mengatakan ia tidak bisa kembali menjadi orang yang sama setelah diselamatkan. Ia ingin memberi makna pada hidup yang hampir putus. Sila mendengar dan merasakan sesuatu menghangat di dada, tapi juga mengiris. Karena setiap kata baik sering menjadi awal dari sesuatu yang menyakitkan. Di kamar, Bu Murni mendadak batu keras. Sila berlari, Arkan ikut menahan pintu. Menatap kondisi itu dengan wajah yang berubah. Bu Murni menggenggam selimut, lalu menatap Arkan dengan mata yang samar. Bibirnya bergerak, seperti ingin mengusir seseorang dari masa lalu. Ia berusaha mengangkat tangan, menunjuk bukan pada Arkan, melainkan pada udara di atas bahunya, seolah ada bayangan lain berdiri. Sila menahan air mata. Arkan menunduk, tidak paham, tapi merasakan beratnya. Saat Arkan pamit, ia meninggalkan sebuah amplop. Bukan uang, melainkan jadwal terapi, kontak dokter, dan surat persetujuan penanganan. Sila memegang amplop itu lama. Kertasnya tebal, bersih, dan terasa seperti dunia yang tidak pernah ia miliki. Di halaman depan kontrakan, Arkan berhenti sebentar. Ia menatap langit lalu mengetik pesan singkat pada ibunya. Ia meminta Bu Ratih bertemu Sila lagi, bukan untuk tasbih, untuk mengenalnya sebagai manusia. Bu Ratih membaca pesan itu di kamar, lalu menutup mata. Tasbih goka di genggamannya beradu pelan dengan cincin. Di dalam dadanya, rasa bersalah bergerak seperti hewan kecil yang terperangkap. Ia tahu pertemuan berikutnya akan semakin sulit dikendalikan. Di rumah sakit, Dr. Naufal menerima panggilan dari laboratorium. Mereka berkata ada permintaan dari pihak keluarga Sadawa untuk salinan hasil lengkap. Dr. Naufal menutup telepon dan untuk pertama kalinya ia tampak benar-benar takut. Bukan pada keluarga itu, melainkan pada apa yang akan mereka lakukan dengan kebenaran.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti jarum yang bergerak di atas luka. Sila sibuk membawa Bu Murni kontrol, mengikuti terapi, menahan pusingnya sendiri. Setiap kali masuk rumah sakit, Sila mencium bau antiseptik dan dadanya selalu mengencang. Bau itu mengingatkannya pada darah yang ia serahkan. Arkan mengatur semuanya dengan jarak yang hati-hati. Ia tidak pernah datang terlalu sering, tidak pernah bertanya hal yang tidak perlu. Namun kehadirannya terasa, seperti bayangan yang setia. Ia mengirim kabar, mengirim jadwal, menunggu jawaban. Di suatu sore, Arkan mengajak Sila bicara di teras kecil kontrakan. Ia menyampaikan niat serius, tanpa puitis berlebihan, tanpa janji yang terdengar murah. Ia mengatakan ia ingin melamar, bukan sekedar menikah besok, tetapi memulai proses yang benar, meminta restu Bu Murni. Sila merasa dunia bergeser. Bunyi kereta jauh terdengar seperti garis panjang yang menarik nafasnya. Ia tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, merasakan panas di pipi, dan rasa takut yang lebih kuat dari rasa bahagia. Di kepalanya, kalimat Bu Ratih kembali. Jangan datang ke rumah Sadewa. Arkan memahami heningnya Sila sebagai kebutuhan waktu. Ia tidak memaksa, hanya meminta ia tidak menutup pintu sebelum benar-benar tahu isi hatinya. Malam itu, Pak Bramanta duduk di ruang kerja dengan lampu redup. Ia membuka laci yang jarang ia sentuh, mengeluarkan bundel dokumen lama. Ia tidak mempercayai insting Bu Ratih semata. Ia mempercayai jejak, angka, tanggal, dan tanda tangan. Dalam dokumen itu ada kwitansi klinik bersalin swasta, tahun yang sama dengan kelahiran Arkan. Ada juga surat pernyataan yang ditandatangani seseorang bernama Ratih Wening. Pak Bramanta menahan nafas saat membaca satu kalimat yang membuat lehernya dingin. Penyerahan bayi untuk alasan keselamatan. Ia menutup dokumen itu, lalu menatap foto keluarga di meja. Wajah Arkan tersenyum di sana. Polos, tercaya. Pak Bramanta merasakan amarah naik perlahan. Bukan amarah yang meledak, tetapi yang menyusun rencana. Ia memanggil Bu Ratih dengan suara pelan, meminta bicara. Bu Ratih datang. Wajahnya terlihat lelah meski berdandan rapi. Pak Bramanta tidak menuduh langsung. Ia hanya menaruh dokumen itu di meja, lalu menatap Bu Ratih sampai perempuan itu tak punya tempat untuk lari. Bu Ratih membaca dan tangannya bergetar halus. Ia ingin duduk, namun kakinya kaku. Ia mencoba menjelaskan dengan kalimat yang tidak utuh. Ia menyebut situasi, ancaman, dan aku hanya ingin menyelamatkan. Pak Bramanta tidak bertanya tentang niat dulu. Ia bertanya tentang fakta. Ia meminta Bu Ratih menyebutkan bayi siapa yang diserahkan dan kemana ia pergi. Bu Ratih menutup mata dan air matanya jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis beraung, hanya menetes, seperti bocor kecil yang akhirnya menyerah. Ia berkata, ada hal-hal yang kalau dibuka akan menghancurkan Arkan. Dan ia tidak sanggup melihat anaknya hancur. Pak Bramanta jawab dingin, bahwa kebohongan juga menghancurkan, hanya lebih pelan. Di saat itu, ponsel Bu Ratih bergetar. Notifikasi dari laboratorium masuk lagi, meminta persetujuan berbagi hasil pemeriksaan. Bu Ratih menatap layar, lalu menatap Bramanta. Di matanya ada permohonan dan ancaman sekaligus. Ia berkata dengan suara tipis bahwa ada orang yang tidak boleh disentuh. Gadis itu, katanya, hampir berbisik. Pak Bramanta mengerutkan dahi. Ia mengulang pelan, gadis mana? Bu Ratih tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tas bekoka di sakunya sampai kayunya menekan kulit. Di rumah Sila, Bu Murni mendadak demam tinggi malam itu. Kulitnya panas, nafasnya pendek, dan batuknya terdengar basah. Sila menahan panik, mentelepon ambulans seadanya. Ia berdiri di depan rumah sambil menunggu, tangan dingin, mata tak berkedip. Ketika sirene kecil terdengar dari ujung jalan, Sila merasa seperti kembali ke awal.
ke lorong rumah sakit yang menelan nafas. Dan ia belum tahu, kali ini yang akan terpotong bukan hanya nafas. Roda berangkar berdecit ketika ambulans berhenti di depan IGD. Bunyi itu menembus dada Sila, seperti memori yang diputar ulang tanpa izin. Udara malam membawa bau hujan yang tidak jadi turun. Aspal lembab, lampu jalan temaram, dan pintu IGD terbuka dengan napas dingin AC. Sila menggenggam tangan Bu Murni yang panas. Kulit ibunya kering, namun denyutnya cepat, seolah tubuhnya sedang dikejar sesuatu. Perawat mengambil alih, mendorong berangkar ke dalam. Sila mengikuti. Langkahnya terpeleset oleh rasa takut yang licin. Di dalam, aroma antiseptik kembali menyergap. Campuran klorin, alkohol, dan logam yang selalu mengingatkan bahwa hidup bisa diputus dengan mudah. Sila mengisi formulir dengan tangan gemetar. Nama, tanggal lahir, alamat kontrakan, semuanya tampak kecil di atas kertas besar rumah sakit. Bu Murni mengerang pelan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya tenggelam di sela suara sepatu, suara pintu, suara mesin. Sila menunduk, menempelkan telinga. Yang terdengar hanya napas serak. Lalu, satu kata yang jatuh seperti batu. Maaf. Namun, pintu itu tidak sempat membawa Sila ke jawaban. Karena, tiba-tiba, Bu Murni batuk keras dan darah tipis muncul di sudut bibirnya. Tidak banyak, tapi cukup membuat Sila merasa lantai goyah. Perawat segera menekan tombol, memanggil dokter jaga. Di lorong yang sama, beberapa meter dari sana, Arkan berdiri bersama Pak Bramantah dan Bu Ratih. Mereka datang untuk sesuatu yang tampak terang di atas kertas. Lamaran. Niat baik, proses baik, kata-kata baik. Arkan membawa map berisi dokumen, bukan cincin yang berkilau. Ia ingin semuanya terasa terhormat, tidak seperti transaksi. Namun, rumah sakit tidak pernah peduli pada rencana manusia. Ia hanya peduli pada bunyi monitor dan warna kulit. Arkan melihat dari jauh, berangkar yang didorong cepat. Ia melihat rambut Sila yang terikat asal. Wajahnya pucat, matanya kosong karena panik. Arkan segera melangkah. Dalam 2 langkah, niat lamaran berubah jadi naluri menyelamatkan. Sila menoleh. Dan untuk sesaat, ia tidak tahu apakah ia sedang bermimpi. Arkan berdiri di depannya. Wajahnya tegang, seolah tubuhnya ikut menanggung beban. Ia tidak bertanya hal remeh. Ia hanya meminta dokter terbaik dipanggil dan memastikan Sila tidak sendirian. Bu Ratih datang menyusul. Ketika melihat Bu Murni, wajahnya seperti disapu air dingin. Ada pengenalan yang tidak diucapkan. Pupilnya mengecil, napasnya pendek, dan ujung jarinya mencari sesuatu di saku. Tasbih koka. Pak Bramantah mengamati reaksi itu. Ia tidak berkata apapun, namun matanya mencatat, seperti kamera yang tidak pernah berkedip. Bu Murni dibawa ke ruang tindakan. Pintu ditutup, menyisakan Sila di lorong dengan tangan kosong dan baju yang masih berbau rumah. Arkan berdiri di sampingnya, menjaga jarak, tapi tidak pergi. Ia seperti tiang yang mencoba menahan atap walaupun bukan rumahnya. Sila mendengar dokter menjelaskan secara ringkas. Ada infeksi paru yang memburuk, ada resiko perdarahan, dan tubuh Bu Murni terlalu lemah. Kalimat itu masuk ke telinga Sila seperti air asin. Ia menelan,
tapi tidak bisa menghilangkan perihnya. Bu Ratih duduk di bangku lorong. Tangannya meremas tasbih koka di dalam saku, sampai kayunya menekan kulit. Ia menatap Sila dengan cara yang membuat Sila ingin menutup wajahnya. Tatapan itu bukan benci. Tatapan itu seperti ketakutan yang salah alamat. Dokter Naufal muncul dari ujung lorong. Langkahnya cepat, namun terhambat. Ia bukan dokter yang bertugas untuk Bu Murni malam itu. Ia datang karena namanya dipanggil Arkan. Dan mungkin karena ia sendiri tidak bisa tidur sejak map itu diselipkan. Arkan bertanya tentang kondisi Bu Murni. Dokter Naufal menjawab secukupnya. Lalu matanya beralih ke Sila. Tatapan itu membuat Sila merasa seperti diperiksa tanpa alat. Seperti ada sesuatu pada dirinya yang sudah tercatat jauh sebelum ia lahir. Pak Bramanta mendekat pada Dokter Naufal, bicara pelan. Ia meminta salinan hasil lengkap transfusi Arkan dan kecocokan penanda yang sempat disebut. Udara lorong tiba-tiba terasa lebih dingin. Bu Ratih berdiri, seolah ingin menghentikan kata-kata itu dengan tubuhnya. Dokter Naufal menelan ludah. Ia melihat Arkan, melihat Bu Ratih, lalu melihat Sila. Ia berkata dengan suara yang diatur agar tidak terdengar seperti vonis. Ada kecocokan yang tidak biasa antara profil darah Arkan dan pendonor. Bu Ratih memotong. Suaranya tipis, meminta pembicaraan ditunda. Tapi Bramanta tidak mundur. Bramanta mengatakan, bila ini menyangkut keluarga, ia berhak tahu. Ia mengucapkan kata keluarga dengan tekanan yang tajam. Dokter Naufal menahan napas. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang membuat Arkan seperti kehilangan lantai. Ibu Sila bukan ibunya. Sila tidak mendengar kalimat itu langsung. Ia berada 2 langkah di belakang. Namun kata-kata itu seperti menembus tulang. Ia merasakan telinganya berdenging. Dunia mengecil menjadi lorong putih dan bau antiseptik. Bu Ratih menutup mata dan air mata jatuh tanpa suara lagi. Pak Bramanta menatapnya. Dan kali ini tatapannya tidak lagi bertanya. Tatapannya menuduh. Sila mundur pelan. Ia tidak ingin merasa melihat wajahnya pecah. Ia berjalan ke arah pintu ruang tindakan, menempel di dinding, dan tanpa sengaja berdiri tepat di balik celah pintu yang belum rapat. Di dalam ia mendengar bunyi alat dan suara perawat memanggil Angga. Namun yang paling keras adalah bunyi jantungnya sendiri. Ia menutup mulut dengan telapak tangan, menahan bunyi napas yang hampir berubah jadi tangis. Di balik pintu, Dokter Naufal melanjutkan dengan kalimat yang lebih pelan, lebih hati-hati. Ia mengatakan, ini indikasi awal, butuh verifikasi. Tapi pola kecocokannya mengarah jelas. Arkan tidak berkata apapun. Keheningannya seperti ruang kosong yang tiba-tiba dalam. Dan pada saat yang sama, dari dalam ruang tindakan, bunyi monitor jantung Bu Murni berubah. Ritmenya naik, lalu kacau, lalu terdengar panjang. Sila menatap celah pintu, merasa darahnya sendiri membeku. Ia tidak tahu mana yang lebih menakutkan,
kebenaran yang baru ia dengar. Atau kemungkinan ia akan kehilangan satu-satunya orang yang ia sebut ibu sebelum sempat bertanya. Bunyi panjang tidak langsung berarti akhir. Di rumah sakit, garis panjang kadang hanya permulaan dari kepanikan. Pintu ruang tindakan terbuka sedikit, dan perawat memanggil dokter dengan suara yang dipaksa tenang. Sepatu berlari, sarung tangan ditarik, instruksi dilempar pendek. Sila terdorong mundur oleh arus orang. Punggungnya menempel pada dinding dingin, dan dingin itu merambat ke tulang. Arkan bergerak cepat. Ia tidak boleh masuk, namun ia berdiri di depan pintu, seolah tubuhnya bisa menjadi pagar terhadap kematian. Pak Bramanta memegang bahu Arkan sebentar. Bukan pelukan, melainkan penahan agar Arkan tidak jatuh oleh dua beban sekaligus. Bu Ratih berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya pucat, dan tasbih koka kini jelas terlihat di tangannya. Kayu itu beradu pelan dengan kuku. Bunyi kecil, teratur, seperti orang menghitung dosa dengan cara yang terlalu sopan. Sila memejam, mencoba menarik nafas. Namun, nafasnya tersangkut oleh kalimat yang ia dengar. Bukan ibunya. Kalimat itu merobek masa kecilnya. Mengubah semua kenangan jadi benda yang harus diperiksa ulang satu persatu. Suara Bu Murni memanggil namanya saat demam. Suara sendok membentur gelas. Bau minyak kayu putih setiap malam. Apakah semua itu bohong? Atau justru itu yang paling benar, meski darah berkata lain? Lantas, siapa yang selama ini memanggilnya anak dengan suara paling tulus? Dan bila Bu Ratih berkata benar, maka darah yang menyelamatkan Arkan malam itu bukan kebetulan. Itu mungkin panggilan lama yang akhirnya menemukan jalan pulang. Di lorong, lampu IGD tetap putih, tetap dingin. Seperti awal cerita. Namun, kini yang berbaring hampir hilang bukan Arkan. Yang hampir hilang adalah nama dan arti keluarga.